Langit malam itu seperti ditutup tirai gelap yang tak biasa. Awan menggumpal pekat di atas lereng Merapi, menyelimuti langit sore yang baru saja kehilangan jingga terakhirnya. Kabut mulai turun dari pucuk-pucuk pinus, menyusup di antara ladang dan perkampungan kecil di bawah kaki gunung. Bau tanah lembab bercampur anyir menggantung di udara. Angin menderu pelan, membawa bisik-bisik yang terdengar samar, seperti tembang Jawa kuno yang dinyanyikan setengah hati. Kartoharjono, lelaki setengah baya dengan kulit legam dan wajah lelah, berjalan menuruni jalan setapak dari ladangnya. Cangkul dipanggul di bahunya, sementara caping sudah disampirkan di tangan. Sudah terlalu larut untuk seorang petani pulang. Tapi malam satu suro selalu datang dengan tiba-tiba, seperti hembusan angin dingin yang tak bisa dicegah. Ia tahu seharusnya tidak berada di luar rumah malam itu, tapi siapa yang bisa menolak sawah yang belum selesai ditanami? Ketika ia sampai di tikungan menuju perkampungan, suara aneh terdengar dari arah atas pohon, lirih, berdenting pelan, seperti suara gamelan yang dimainkan sangat jauh namun menusuk ke dalam telinga. Karto mendongak, dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah keranda hitam melayang perlahan di atas pepohonan, diiringi tembang kematian yang mengalun halus. Tubuh Karto mendadak beku. Kakinya tak bisa digerakkan, seolah ditarik akar gaib dari tanah. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Di atas deretan pohon pinus, keranda itu melayang anggun seperti perahu mayat yang mengambang di udara. Tak ada yang memikulnya, namun ia bergerak dengan mantap, perlahan, mengikuti angin. Warna hitamnya pekat seperti arang, kain kafan kusa menjuntai dari sisi-sisinya. Dan di atas keranda itu, Karto melihat sosok samar, seperti perempuan berjubah putih yang tak memiliki wajah. Mulut Karto mulai bergetar. Ia ingin lari, tapi tak bisa. Jantungnya berdegup kacau. Keringat dingin membasahi punggung. Lalu, suara itu terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang berbisik langsung ke otaknya. Sowanono, wektumuis cedak. Begitu suara itu lenyap, keranda tiba-tiba berhenti, menggantung tepat di atasnya. Pepohonan berderik, angin menjerit seperti anak kecil menangis. Karto menjerit, dan dunia tiba-tiba runtuh, gelap, sunyi, beku. Ketika ia siuman, tubuhnya sudah tergolek di pinggir jalan setapak, dekat pohon asem yang dikenal angker oleh warga desa. Capingnya basah, cangkulnya entah di mana. Langit malam telah tenang, namun hawa di sekitarnya masih dingin dan berat. Ia mencoba berdiri, gemetar hebat, lalu berlari pulang dengan sisa-sisa tenaganya. Istrinya, Warti, kaget melihat keadaannya. Wajah Karto pucat, matanya merah, dan kakinya dipenuhi lecet. Ia tak menjawab saat ditanya. Malam itu ia hanya duduk termenung di pojok dapur, menatap kosong ke arah utara, ke arah puncak Merapi yang tersembunyi di balik gelap. Dan sejak malam itu, Kartoharjono tak pernah lagi menjadi manusia yang sama. Pagi setelah kejadian itu, Warti menemukan suaminya masih duduk di pojok dapur. Tatapan matanya kosong. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin bicara tapi tak mampu. Ia tak menjawab saat ditanya, tak bereaksi saat disentuh. Hanya ketika Ayuandira, anak bungsu mereka, memanggil dari belakang, matanya bergerak, namun bukan seperti orang sadar, melainkan seperti bangkai yang mengintip dunia dari celah antara hidup dan mati. Sejak saat itu, Karto berubah. Ia tak lagi ke ladang. Ia tak bicara, tak makan nasi, hanya meneguk air kendi yang disimpan di pojokan rumah. Tubuhnya mulai kurus dan kaku. Bau aneh mulai menguar dari kulitnya, bukan bau keringat biasa, tapi bau amis dan lembab seperti bangkai tikus di bawah lantai. Suatu malam, Warti menjerit histeris. Karto menghilang dari ranjang. Mereka menemukannya berdiri di batang tertinggi pohon asem tua di belakang rumah, dengan mata melotot ke arah Merapi,
dan wajahnya mulai menghitam seperti mayat 3 hari belum dikubur. Warga mulai berbisik-bisik. Anak-anak yang lewat depan rumahnya berlari ketakutan karena merasa dilihati dari balik tirai. Beberapa ibu rumah tangga menggantung bawang putih dan menabur bunga 7 rupa di pagar depan. Malam-malam di dusun Watuireng mulai terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih mencekam. Ayu yang masih duduk di bangku SMA, mulai mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi melihat ayahnya dibungkus kain kafan, tubuhnya dimasukkan paksa ke dalam keranda hitam, lalu keranda itu terbang ke arah kawah Merapi. Suara gamelan mendayu dalam mimpi itu selalu sama. Ia terbangun menangis, berkeringat, dan mendapati ujung-ujung jarinya dipenuhi tanah basah. Suatu sore, ketika Ayu pulang dari sekolah, ia melihat ayahnya sedang menggambar sesuatu di dinding ruang tengah dengan arang. Goresannya membentuk gambar keranda hitam dengan simbol aneh di sekelilingnya, 5 bintang terbalik dan tulisan Jawa kuno yang tak bisa dibaca. Ketika ia mendekat, Karto hanya berkata pelan, "Aku arep dipapak maneh." Warti tak tahu harus berbuat apa. Mereka pernah mengundang Pak Labian, tokoh agama kampung, namun begitu masuk rumah dan melihat mata Karto, Pak Labian hanya diam dan berkata, "Kulo nyuwun pangapunten, meniko dereng kewaskitan kulo." Waktu terus berjalan, dan wajah Karto semakin membusuk. Kulit pipinya mengelupas seperti tanah kering, matanya cekung, dan urat-urat di lehernya menonjol kebiruan. Namun ia masih hidup. Ia masih duduk. Masih menatap ke arah utara setiap malam. Warga mulai mengingat kembali kisah lama, dongeng kuno dari zaman nenek moyang, tentang keranda terbang yang muncul tiap malam satu suro, yang mencari tumbal dari manusia-manusia yang pernah menjejakkan kaki di tanah larangan di lereng Merapi, tanah yang dahulu digunakan untuk ngruat poro sukmo kesasar. Dan dari semua kisah yang pernah diceritakan orang-orang tua, satu nama kembali disebut-sebut dalam bisikan malam, yaitu Nyai Surotani, penjaga arwah, penguasa keranda hitam, dan penyihir terakhir dari darah keturunan keraton yang dibakar hidup-hidup di masa lalu. Nama Nyai Surotani itu menggema lagi di kampung Watuireng, seperti kabut yang menebal menjelang dini hari. Tak ada yang tahu dari mana ia muncul. Tapi hampir semua orang tua masih mengingat peringatan dari generasi terdahulu. Ojo liwat alas Nyai Surotani Pasuro. Yen keranda wis mabur, dudu jeneng sing diarani, tapi nyawamu sing digowo. Rumah Karto kini benar-benar berubah. Tembok mulai retak, ket mengelupas, dan bunga sedap malam tiba-tiba tumbuh liar di halaman belakang. Tak ada yang menanamnya. Setiap malam, suara seperti orang menangis terdengar dari kolong dapur, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Bahkan ayam dan kucing pun enggan mendekat ke rumah itu. Suatu malam Jumat Kliwon, angin kembali menderu seperti malam satu suro. Warga yang berjaga malam di pos ronda melihat keranda hitam melayang di langit desa. Namun kali ini, ada sosok berjubah putih duduk di atasnya, menaburkan bunga ke arah rumah Darto, sambil tertawa lirih seperti suara perempuan tua yang menyimpan dendam. Di dalam rumah, Karto mengamuk. Ia mencakar wajahnya sendiri, mengerang seperti binatang. Ayu berusaha menahan tubuh ayahnya yang kejang, tapi tangan Karto terlalu kuat. Ia menggumamkan kata-kata tak dikenal. Suargi Sukma Sukma Mahardika, Tan Anapati, Tan Anapati. Tubuhnya kemudian kaku, mulutnya meneteskan darah hitam. Dan di dinding kamar, muncul tulisan dengan sidik jari merah, "Waktumu wis wekasane." Ayu menangis. Warti hampir pingsan. Mereka mengurung Karto dalam kamar, mengikatnya dengan kain panjang. Tapi setiap malam, ikatan itu terlepas sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang melepasnya, membiarkan ia berdiri dan menatap langit dari jendela. Beberapa tetangga yang berani mengintip mengaku melihat cahaya hitam keluar dari jendela kamar Darto. Lalu, sebuah bayangan putih bertengger di atas genteng rumah mereka. Sosok itu duduk membungkuk seperti orang tua renta, rambutnya panjang dan menjuntai ke sela-sela genting. Ia diam, menatap ke dalam rumah.
kadang menggeleng perlahan. Suatu malam, Ayu bermimpi buruk. Ia berjalan dalam hutan gelap dan melihat keranda hitam di tengah lingkaran api. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan tanpa wajah menari sambil mengunyah bunga melati. Lalu salah satu dari mereka menunjuk ke arah Ayu dan berkata, "Putri Saka Getih Kelawan Kutuk." Kepala desa sudah putus asa. Mbah Seno, dukun tua yang pernah membantu banyak kelahiran dan kematian, diminta datang. Tapi begitu ia melongo ke dalam rumah Darto, ia hanya menggeleng. "Iki dudu lelembut kampung. Iki sing nunggangi Merapi. Aku mung wong endesa, le. Ora kuat." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat depan rumah Darto. Bahkan suara jangkrik pun enggan terdengar di sekitar sana. Rumah itu kini hanya ditunggui 3 jiwa, seorang istri yang semakin pucat, seorang anak perempuan yang mulai merasakan getaran warisan yang mengerikan, dan seorang pria yang sudah separuh menjadi mayat. Malam demi malam berlalu dengan keheningan yang mencekam. Bau bunga melati busuk tak kunjung hilang dari dalam rumah Karto. Ayu mulai menggambar simbol-simbol yang muncul dalam mimpinya di halaman belakang. Sementara Warti mengurung diri di dapur, berdoa lirih, berharap pagi segera datang. Tapi pagi tak pernah benar-benar terasa sebagai pagi. Matahari tetap bersinar, namun hawa dingin tetap menggantung dan bayangan pohon seolah membentuk wajah-wajah aneh di dinding rumah. Lalu, pada suatu subuh yang hening, seseorang datang berjalan kaki dari arah utara, menapaki jalan berbatu yang menuju dusun Watuireng. Lelaki itu tinggi, berjubah putih yang sudah kotor oleh debu, bersorban coklat tua, dan menenteng sebuah tasbih mustika yang menebarkan sinar putih keemasan. Tak ada yang mengenalnya. Tapi saat ia lewat, ayam berhenti berkokok, daun-daun berhenti bergetar, dan embun seolah menyingkir dari langkahnya. Saat lelaki itu tiba di depan rumah Karto, ia berdiri cukup lama tanpa mengetuk. Ia hanya memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Tanah ini berdenyut, arwah tak tenang. Yang tinggal di sini telah disentuh dunia yang tak ingin kita kenali." Nama pria misterius itu Ustadz Rahmat. Ia tidak berasal dari desa manapun yang dikenal warga sekitar. Ia menyebut dirinya pengelana yang datang ketika panggilan dari langit sudah terlalu pekat untuk diabaikan. Warga yang awalnya ragu, perlahan menaruh harapan. Sebab hanya dengan kehadirannya saja, angin di sekitar dusun mulai tenang. Gamelan halus yang sebelumnya terdengar samar tiap malam, lenyap di malam itu. Ustadz Rahmat meminta izin bermalam di rumah Karto. Warti yang awalnya histeris dan menolak siapapun masuk, mendadak luluh saat lelaki itu menatap matanya. Seolah ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya, sebuah kekuatan yang diam tapi menenangkan. Ia mempersilakan Ustadz Rahmat masuk, dan lelaki itu langsung menancapkan batang sapu lidi di ambang pintu, lalu berzikir perlahan. Malam itu, Ustadz Rahmat berkeliling rumah, menabur garam dan membaca doa di setiap sudut ruangan. Ketika tiba di kamar Karto, ia berhenti. Napasnya tertahan. Ia menatap langit-langit yang penuh coretan hitam. Ia berkata, ada ikatan lama di rumah ini, bukan hanya gangguan. Ini perjanjian yang belum ditebus. Ia tidur di teras, beralaskan sajadah. Di tengah malam, ia bermimpi. Seorang perempuan berjubah putih, tubuhnya dililit kafan kotor, tanpa wajah, berdiri di tengah ladang kering. Di sekelilingnya berdiri keranda-keranda hitam, melayang seperti perahu hantu. Perempuan itu berkata, "Kau datang terlambat, satu jiwa sudah milikku, satu lagi akan kubawa." Pagi harinya, Ustadz Rahmat membangunkan warga dan meminta bantuan beberapa pemuda desa. Ia menunjuk halaman belakang rumah Karto. Gali di sana, katanya, ada sesuatu yang dikubur bukan sebagai mayat, tapi sebagai janji. Warga awalnya ragu. Namun setelah semua yang mereka lihat, tak ada lagi ruang untuk menolak. Mereka mulai menggali tanah yang keras dan kering di bawah pohon asem,
tempat Karto dulu ditemukan berdiri mematung dengan wajah busuk. Apa yang akan mereka temukan di bawah sana adalah sisa dari kutukan yang seharusnya terkubur selamanya. Tanah di belakang rumah Karto tak mudah digali. Cangkul seperti membentur lapisan batu, padahal tak ada batu di sana. Beberapa pemuda mengeluh tangan mereka pegal, seolah tanah itu menolak dibuka. Namun Ustadz Rahmat hanya menunduk, terus melafalkan zikir pelan, tak henti. Kabut perlahan turun meski matahari sudah meninggi. Dan dari kejauhan, suara gamelan samar kembali terdengar, lembut seolah berasal dari balik bumi. Sekitar 1,5 meter ke dalam tanah, cangkul membentur sesuatu yang berbunyi keras. Peti kayu tua, dengan sisi-sisi ditulisi aksara Jawa kuno dan dibungkus kain kafan kusam penuh tanah kering dan rambut hitam panjang. Warga yang ikut menggali mundur perlahan, ketakutan. Salah satu dari mereka, Arif, mendadak mimisan tanpa sebab. Darahnya jatuh ke atas kafan, dan saat itu pula angin berhembus dingin dari arah lereng Merapi. Saat peti itu dibuka, bau busuk menyengat menusuk hidung semua yang hadir. Di dalamnya, gumpalan rambut, tulang jari manusia, dan segulung tulisan tua yang dilumuri darah kering. Ustadz Rahmat langsung menaburkan garam, membaca ayat perlindungan, lalu menyiramkan air zam-zam ke dalam peti itu. Tak lama, terdengar gemuruh dari arah gunung. Langit berubah kelabu. Pepohonan meringkik seperti kuda. Dari arah utara, mendung hitam berputar pelan dan menggantung tepat di atas rumah Karto. Dan dari balik awan, muncul lagi keranda hitam itu. Kali ini jauh lebih dekat ke tanah. Terbang rendah, seolah hendak mendarat. Karto di dalam rumah menjerit. Tubuhnya menegang. Matanya membelalak hingga nyaris keluar dari rongga. Urat lehernya tampak seperti tali yang ditarik keras dari dalam tubuhnya. Wisteko. Aku dipapak maneh, teriaknya dalam suara parau. Ayu berusaha menahan ayahnya, tapi tubuh itu terlalu panas untuk disentuh. Ia merasa seperti menyentuh bara hidup. Warti menggigil, duduk terpekur sambil memeluk lutut, menangis dalam diam. Di luar rumah, warga melihat awan membentuk tangan-tangan besar, menjulur ke arah atap rumah, seolah ingin meraih isinya. Ustadz Rahmat tak tinggal diam. Ia menancapkan paku besi ke 4 penjuru rumah. Di tiap paku, ia ikatkan daun bidara dan sobekan kain kafan dari dalam peti yang dibakar sebagian. Di tengah halaman, ia membuat lingkaran garam dan duduk bersila, membaca ayat demi ayat dari mushaf tua yang ia keluarkan dari balik jubahnya. Namun dari tubuh Karto, suara lain keluar, bukan suara lelaki paruh-baya, tapi suara perempuan yang dalam dan serak, seperti berbicara dari liang lahat. Iki dudu mung siji, ono liyane, podo durung ditekani, nganti keturunanmu entek, aku isi bakal teka. Lalu Karto memuntahkan cairan hitam kental dari mulutnya. Cairan itu menjalar ke lantai, membentuk pola yang mirip lambang bintang terbalik. Ayu menjerit, sementara Warti ambruk pingsan. Dari langit, keranda melayang semakin rendah. Sosok putih duduk di atasnya, perlahan bangkit berdiri. Sosok itu mengenakan kerudung kafan, wajahnya tidak terlihat, tapi 2 mata merah menyala dari balik kain. Tangannya mengangkat ke arah Karto, seolah memanggilnya dengan sabar. Dan tepat sebelum keranda menyentuh tanah, Ustadz Rahmat berdiri tegak dan mengangkat tongkat kayunya ke langit. Hujan deras mendadak turun, bukan dari awan biasa, tapi dari langit yang retak seperti kaca hitam. Hujan ini tak basah, tapi dingin seperti kabut nisan. Kilat menyambar, namun tak bersuara. Dan di tengah suara gamelan yang semakin keras dan kacau, cahaya putih terang membubung dari tongkat Ustadz Rahmat, menerpa keranda hitam yang melayang rendah. Sosok berjubah putih di atas keranda terhempas ke belakang, tubuhnya terjerat gulungan asap tebal. Ia menjerit, bukan dengan suara manusia, tapi gemuruh nyaring seperti logam panas yang direndam ke dalam air es.
Suara itu membuat warga yang menonton dari jauh menutup telinga dan berlutut ketakutan. Tapi keranda tak hancur. Ia hanya berhenti, menggantung di udara. Lalu terdengar bisikan yang menyayat dada, kutukan ini hanya ditunda, bukan dihentikan. Jiwa-jiwa yang terikat belum lengkap. Akan ada keranda lain di malam suruh berikutnya. Karto terlempar ke belakang, menabrak dinding rumah hingga retak. Tubuhnya mengejang, lalu lunglai. Ia masih hidup, tapi sangat lemah. Dari mulutnya, seutas benang hitam perlahan keluar. Benang itu panjang, berbau tanah dan darah. Benang itu terangkat ke udara dan lenyap saat disentuh cahaya tongkat. Langit mulai cerah. Awan buyar. Gamelan hilang. Udara menjadi berat, lalu perlahan normal kembali. Tapi rumah Karto kini hanya tinggal puing-puing tembok yang nyaris ambruk, dinding-dinding penuh arang dan tanah darah. Ayu mendekap tubuh ayahnya yang menggigil. Warti belum sadar. Warga pelan-pelan mendekat, sebagian menangis, sebagian masih gemetar. Ustadz Rahmat hanya berdiri diam di tengah lingkaran garam yang mulai tersapu angin, matanya menatap ke utara. Ke arah puncak Merapi yang kembali diselimuti kabut tipis. Sudah selesai Ustadz? Tanya kepala desa. Ustadz Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, belum. Ini hanya penangguhan. Karto bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Ia lalu mengambil pecahan peti kayu yang sebelumnya dikubur dan menuliskan satu huruf Jawa kuno di tanah. Ra. Masih ada nama-nama lama yang belum dilunasi, ujarnya. Hari itu, Karto selamat. Tapi sejak saat itu ia tidak pernah lagi bicara. Ia hanya duduk menghadap jendela, menatap langit malam dengan mata kosong. Dan setiap malam satu suro, tubuhnya akan menggigil, bibirnya bergetar menyebut nama yang sama. Surotani, wis tekan maneh. Ustadz Rahmat meninggalkan desa seminggu kemudian, tanpa pamit. Jejaknya lenyap seperti kabut. Tapi warga percaya, jika suatu hari kelak suara gamelan kembali terdengar dari langit, maka seseorang akan dijemput, dan keranda akan terbang lagi di atas langit Merapi. Langit malam kembali bersih. Tak ada gamelan, tak ada bayangan, tak ada keranda. Tapi di sebuah dusun kecil di lereng Merapi, seorang bocah perempuan terbangun dari tidurnya. Ia berjalan keluar kamar, menuruni lantai kayu tua yang berderit. Angin berhembus lembut dari jendela terbuka. Di luar, bulan baru menggantung, hitam, tanpa cahaya. Di halaman rumah, ia melihat seekor burung hantu besar bertengger di dahan jambu. Matanya menyala merah. Dan di bawah pohon itu, ada sebuah keranda kecil, dibuat dari ranting-ranting basah dan diikat dengan benang rambut. Tak ada yang mengangkatnya, tapi ia melayang pelan, berputar-putar, seperti mencari arah. Gamelan pelan terdengar, jauh, sangat jauh, seolah berasal dari dasar bumi. Gadis kecil itu tersenyum. Ibu, keranda itu datang lagi, tapi buat siapa kali ini? Malam satu suro dalam kepercayaan masyarakat Jawa bukan hanya pergantian waktu, tapi pergeseran antara dua dunia, dunia kasat mata dan dunia arwah. Di malam itu, tabir antara yang hidup dan yang telah tiada menjadi tipis. Angin tak sekadar hembusan. Bayangan tak sekadar gelap. Dan suara gamelan bukan selalu berasal dari manusia. Bagi sebagian orang, malam satu suro dianggap malam sakral. Malam lelaku, malam tapa, malam munduh wahyu. Tapi bagi yang tak menjaga laku, malam itu bisa menjadi malam di mana keranda tak hanya melintas di langit, tapi juga singgah untuk menjemput. Dari kisah Karto Harjono, kita diingatkan satu hal. Bahwa yang gaib bukan untuk dilawan, bukan untuk dicari, tapi untuk dihormati. Jangan lewatkan malam satu suro dengan hati kosong. Karena malam itu,
Langit membuka pintunya, dan yang menatap dari balik tabir, mungkin bukan hanya arwah, tapi juga dendam lama yang belum usai. Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa berdoa sebelum tidur di malam 1 Suro. Dan bila mendengar gamelan pelan di kejauhan, jangan lihat ke langit. Sebab bisa jadi, keranda itu bukan hanya lewat, tapi mencarimu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, bantu kami dengan memberikan subscribe dan like agar kami termotivasi membuat cerita yang lebih seram, menakutkan, dan menarik. Jangan lupa tuliskan komentar tentang pengalaman mistismu, terutama di malam 1 Suro. Selain itu, juga bagikan cerita ini ke temanmu, sebelum keranda menjemput lebih dari satu.